Bab 9, Keluarga Wang. Ya, tak lama kemudian, kedua gangster itu diikat dan diseret. Salah satunya mengalami cedera kaki, namun petugas tidak peduli. Setelah diseret sepenuhnya, luka di kakinya terbuka kembali. Dia meringis kesakitan. Tentu saja, yang lainnya tidak jauh lebih baik. Jiang Yong melihat darah pria yang tertinggal di tanah dengan jijik dan berkata dengan nada merendahkan. Bagaimana kamu menemukan perak yang diminta untuk aku temukan? Pria bernama saudara kedua mengambil inisiatif. Tuan Jiang, kami mencari di sekitar kediaman kakak laki-laki tertua tetapi tidak dapat menemukannya. Sampah. Jepret. Begitu dia selesai berbicara, Jiang Yong tidak sabar untuk menamparkan wajahnya. Tepat pada waktunya untuk melampiaskan amarahku. Gangster di sebelahnya melihat saudara laki-lakinya yang kedua dipukuli. Dia juga berkata dengan sangat gugup. Kakak kedua, tapi dia tidak berani menghadapi Jiang Yong, jadi dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan mencoba mendukungnya. Jika tidak, saudara laki-laki kedua akan jatuh ke tanah dan menjadi semakin tidak bermartabat. Kakak kedua merasakan sakit yang parah di kakinya. Gangster seperti patung tanah liat itu masih sangat marah. Ia selalu diperlakukan seperti manusia, dan ia juga bukanlah orang yang baik. Bagaimana mungkin tidak ada api amarah di hatinya? Tapi dia menundukkan kepalanya, sehingga Jiang Yong tidak bisa melihat ekspresinya. Jiang Yong tidak peduli sama sekali apakah dia akan dibenci oleh kedua gangster ini jika dia melakukan ini. Mereka awalnya adalah sekelompok sampah sosial, dan cukup terhormat jika mereka dapat berbicara dengannya. Itu sudah merupakan berkah yang telah mereka kembangkan selama beberapa masa kehidupan, apalagi yang bisa mereka minta. Jiang Yong memandang mereka ke samping dan berkata, kamu belum bisa menemukannya setelah mencari seharian penuh. Apakah kamu tidak mencarinya di tempat lain? Atau apakah ada seseorang mengambilnya, atau apakah terjadi sesuatu yang istimewa? Ketika dia menyebutkan sesuatu yang istimewa, gangster yang terluka ringan itu langsung teringat pada Qi Fei. Dia rasa saat ini, alangkah baiknya jika fokus masalah ini bisa dialihkan ke Qi Fei. Tetapi ketika dia hendak berbicara, saudara laki-lakinya yang kedua berbicara lebih dulu. Tidak, tidak terjadi apa-apa. Kami tidak berguna dan tidak menemukannya. Tolong hukum kami, Tuan Jiang. Ketika gangster itu mendengar apa yang dikatakan saudara laki-lakinya yang kedua, dia memandangnya dengan heran. Apa karena rambutnya terlalu panjang, menghalangi matanya? Dan Jiang Yong tidak melihatnya sama sekali, jadi dia tidak memperhatikan detail ini. Jiang Yong memandangnya dengan jijik dan berkata, oh, hukuman. Siapa kamu? Apakah layak meminta dihukum olehku? Kembalilah dan pikirkan di mana lagi dia bisa menaruh uangnya. Aku memperingatkanmu, jangan mempermainkanku, aku akan mengirim orang untuk mengikutimu. Setelah berbicara, Jiang Yong melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Meminta seseorang mengeluarkan keduanya. Alasan Jiang Yong bertindak sejauh ini, adalah karena dia ingin menunggu uangnya ditemukan. Setelah menemukan uangnya, habisi saja kedua gangster ini sepenuhnya. Tidak peduli apa, kedua gangster ini tahu terlalu banyak tentang dia. Sekarang setelah Wang Sanlai meninggal, dia pasti tidak akan terlibat dalam bisnis perampasan uang lagi. Dengan cara ini, tidak perlu lagi mempertahankan kedua orang ini. Setelah keluar, pria yang tidak terlalu terluka itu bertanya kepada saudara laki-lakinya yang kedua dengan bingung. Kakak kedua, kenapa kamu tidak memberitahu Qi Fei kepada Tuan Jiang? Mungkin Tuan Jiang tidak akan begitu marah pada kita. Kakak kedua cukup pintar. Dia mendengus dingin dan berkata, jadi bagaimana jika dia tidak marah? Kamu tidak benar-benar berpikir Jiang Yong menganggap kita sebagai anak buahnya, bukan? Mendengar saudara keduanya langsung memanggil Jiang Yong dengan nama depannya, dia juga ketakutan dan segera melihat sekeliling. Untungnya, tidak ada orang di sana, jadi dia menghela napas lega. Kakak keduanya melanjutkan, saat ini, saya sangat berharap Qi Fei bisa menang. Setidaknya dia tidak akan memperlakukan kita seperti anjing. Ketika Qi Fei datang menemui mereka hari ini, sikapnya tidak terlalu baik. Tapi melihat mereka secara langsung membuatnya merasa kedinginan. Ada sedikit kelembutan. Karena tidak satu pun dari mereka yang mudah untuk dihadapi, lebih baik memilih seseorang yang memperlakukan mereka sebagai manusia. Orang yang tidak terlalu terluka mendengar apa yang dikatakan saudara laki-lakinya yang kedua. Setelah berpikir sejenak, dia hanya bisa menghela nafas. Menang. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Qi Fei hanyalah penduduk desa biasa,
sedangkan Jiang Yong telah menjadi pegawai pemerintah selama lebih dari 10 tahun. Dia bahkan seorang pejabat kepala. Dibandingkan keduanya, mereka adalah orang normal. Dia rasa Qi Fei tidak bisa menang. Saat ini, Qi Fei sedang mencari sesuatu di gunung. Gunung ini tidak jauh dari desa dan merupakan tempat biasa ayahnya berburu. Demi kenyamanan, ayahnya membangun rumah sederhana di pegunungan. Wang Sanlai tiba-tiba lewat sebelumnya, menyukai rumah itu, dan ingin mengambilnya sendiri. Ayahnya baik hati, dan setelah mengetahui bahwa Wang Sanlai adalah seorang pengemis dan tidak punya tempat tinggal, jadi dia merasa iba dan memberikan rumah itu kepada Wang Sanlai. Tapi saya tidak memberitahu hal itu kepada istrinya. Lin Niang pernah menyiapkan makanan dan ingin mengantarkannya kepadanya, hanya untuk menemukan Wang Sanlai di dalam rumah. Inilah sebabnya mengapa Wang Sanlai berada di desa untuk bertemu Lin Niang. Dia terus mengganggu Lin Niang. Pada kesempatan itulah dia bertemu Lin Niang. Dick tertarik dengan kecantikan Lin Niang, namun dia tidak tahu berterima kasih dan malah terus mengganggunya. Semua ini adalah hasil dari cinta nafsu. Mungkin karena Wang Sanlai ingin mempertahankan rumah ini sebagai miliknya, jadi dia tidak memberitahu saudara-saudaranya di kabupaten tentang rumah ini, sehingga kedua gangster itu tidak mengetahui tempat ini. Setelah memikirkannya, Qi Fei merasa tempat yang paling mungkin untuk menyembunyikan uang itu adalah di hutan pegunungan terpencil ini. Menemukannya, Qi Fei melihat rumah kayu tidak jauh dari situ, tepatnya di tempat yang dibangun ayahnya. Setelah Qi Fei masuk ke rumah kayu, dia melihat tumpukan puing. Itu semua jenis daun busuk dari dahan, atau potongan kain busuk. Disertai bau busuk, sangat berbeda dengan rumah kayu yang bersih dan rapi dalam kesan sebelumnya. Baunya seperti apa ini? Wang ini sangat tidak higienis. Meskipun Qi Fei mengatakan ini, dia juga tahu alasan mengapa Wang Sanlai mengumpulkan begitu banyak sampah. Alasan lainnya adalah untuk menyembunyikan uang. Qi Fei tidak berhenti melakukan apapun dan mulai mengobrak-abrik secara langsung. Kerja kerasnya membuahkan hasil, sampah semua dibuang ke sudut dan menemukan sebuah kotak. Kotak itu dibuat dengan indah, dan sepertinya milik keluarga kaya. Saya kira inilah yang diambil oleh Wang Sanlai. Qi Fei langsung membuka kotak itu, dan yang dilihatnya adalah batangan perak yang tertumpuk rapi. Batangan perak sebesar itu dihitung 50 tael per batangan perak. Setidaknya ada 500 tael di sini. Banyak sekali. Setelah Qi Fei melihat begitu banyak uang, dia merasa waspada di dalam hatinya. Kabupaten Taohua bukanlah daerah kaya, dan tidak banyak orang kaya. 500 tael ini jelas bukan jumlah yang kecil di Kabupaten Taohua. Melihat kotak yang dibuat dengan indah ini, itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh pedagang kecil biasa. Hanya ada satu kemungkinan, yaitu pedagang yang dirampok Wang Sanlai kali ini bukanlah penduduk setempat. Untuk orang sekuat itu, jika 500 tael diambil sekaligus, dia tidak akan pernah melepaskannya. Qi Fei mengambil salah satu batangan perak dan melihat tulisan di batangannya. Wang, sepertinya tidak ada keluarga besar bernama Wang di Kabupaten Taohua. Qi Fei mencari ingatannya. Bab 10, tinggalkan 100 tael. Saya bahkan tidak tahu rumah mana yang dirampok Wang Sanlai. Tapi dalam kasus ini, bukankah lebih mudah baginya untuk berurusan dengan Jiang Yong? Qi Fei membawa pulang kotak itu. Hari sudah gelap, dan Nyonya Lin menggigil sendirian di rumah bobrok itu. Apa yang terjadi hari ini di luar dugaannya. Lin Niang memandangi gubuk jerami dengan kebocoran udara dari segala arah, memikirkan tentang 2 hektar tanah sebelumnya. Setidaknya dia tidak akan mati kelaparan, tapi sekarang 2 hektar tanah telah dirampas. Bagaimana mereka akan hidup setelah itu? Hari mulai gelap, tapi Qi Fei belum kembali. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan di kota, yang membuatnya sangat khawatir. Saat dia menunggu dengan tidak sabar, Qi Fei akhirnya kembali. Lin Niang berkata dengan heran saat dia melihat Qi Fei memegang sebuah kotak di tangannya. Feier, kamu akhirnya kembali. Apa ini? Qi Fei menyalakan lilin dan memanfaatkan cahaya api. Lin Niang melihat dengan jelas bahwa kotak itu sangat indah, dengan ukiran bunga di atasnya. Sekilas, ini bukan milik orang biasa. Dia berkata dengan terkejut. Feier, dari mana kotak ini berasal? Qi Fei tidak menjawab, tetapi membuka kotak itu, memperlihatkan perak di dalamnya. Ah, kenapa uangnya banyak sekali? Lin Niang telah hidup selama hampir 40 tahun dan belum pernah melihat batangan perak, apalagi batangan perak sebanyak itu.
Qi Fei berkata padanya, Bu, ini adalah uang yang dirampok Wang Sanlai dan yang lainnya, dan saya menemukannya. Lin Niang awalnya ingin memberitahu Qi Fei dari mana dia mendapatkan uang itu dan segera mengembalikannya. Tapi setelah mendengar apa yang dikatakan Qi Fei, dia menghentikan apa yang ingin dia katakan. Jika diambil dari Wang Sanlai, maka Anda dapat mempertimbangkan untuk tidak mengembalikan uang tersebut. Tapi Lin Niang menghela nafas dan berkata, Wang Sanlai ini punya tangan dan kaki. Dia tidak bisa berbuat apa-apa selain melakukan pekerjaan semacam ini. Uang ini sungguh berlebihan. Hanya dengan melihat kotak ini, Anda dapat mengetahui bahwa pemiliknya bukanlah orang yang sembarangan. Lin Niang memikirkannya dan masih merasa tidak baik bagi mereka untuk mengambil uang tersebut. Keluarga mereka sangat miskin sehingga sulit untuk tiba-tiba mempunyai uang dalam jumlah besar. Akan buruk jika itu menarik perhatian seseorang dengan niat jahat. Jadi Lin Niang berkata pada Qi Fei, Feier, lihat apakah kamu dapat menemukan pemiliknya. Ayo kembalikan uangnya. Tentu saja Qi Fei akan mengembalikannya, dan dia akan mengandalkan keluarga Wang untuk menjatuhkan Jiang Yong. Tapi tidak semua. Qi Fei mengeluarkan 2 batangan perak, yang jumlahnya 100 tael. Dia berkata kepada Lin Niang, Bu, kita telah melalui banyak masalah karena Wang Sanlai ini, jadi 100 tael ini harus dianggap sebagai kompensasi yang diberikan Wang Sanlai kepada kita. Qi Fei bukanlah orang yang acuh terhadap kembang api dunia. Nasi di rumah tidak bisa dimasak di dalam panci, rumah bocor dan perlu direnovasi. Sekarang ladang sudah habis, mereka masih harus membeli makanan. Yang terpenting, Kabupaten Taohua telah mengalami kekeringan selama 3 tahun berturut-turut baru-baru ini. Harga pangan bisa naik ke tingkat yang mengerikan. Bagaimana mereka bisa tidak punya uang di saat kritis seperti ini? Anda harus mengeluarkan uang kemana-mana, jadi bagaimana Anda bisa lolos begitu saja? Kembalikan 500 tael ini, yang jumlahnya cukup banyak. Lin Niang bukannya tidak menyadari situasi saat ini. Mereka sendiri hampir mati kelaparan. Dia benar-benar tidak tega mengembalikan 500 tael itu. Karena Qi Fei berkata demikian, 100 tael ini harus dianggap sebagai kompensasi yang diberikan kepadanya oleh Wang Sanlai. Dia masih bisa menerima sisa 400 tael untuk dikembalikan kepada orang lain. Jika mereka tidak mengembalikannya, orang itu akan kehilangan 500 tael. Jadi Lin Niang mengangguk dan berkata, Baiklah, Feier, uang ini datang pada waktu yang tepat. Keluarga kita hampir hancur karena Wang Sanlai ini, jadi kita akan menyimpan sebagian dari uang itu. Ekspresi Lin Niang menjadi lebih santai saat ini. Sebelumnya, dia khawatir apakah dia akan mati kelaparan tahun ini. Dengan 100 tael ini, hidupnya sudah lebih dari cukup. Tapi Lin Niang mengambil salah satu batangan perak dan bertanya dengan ragu. Ada karakter Wang di atasnya. Di Kabupaten Taohua kita, sepertinya tidak ada pedagang bernama Wang yang bisa melakukan hal sebesar itu. Qi Fei bertanya dengan heran setelah mendengar apa yang dikatakan Lin Niang. Bab 11, mempertanyakan. Bu, apakah kamu bisa membaca? Bukankah Nyonya Lin seorang wanita petani? Menurut tingkat melek huruf pada zaman ini, Nyonya Lin tidak mungkin bisa melek huruf dalam keadaan apapun. Lin Niang mendengar ini dan menjawab dengan terkejut. Sebelum aku menikah dengan ayahmu, aku adalah putri seorang sarjana. Apakah kamu tidak ingat? Kalau bukan karena keluarganya saat itu sedang tengah melakukan perjalanan bisnis, dan orang tuanya mengalami kecelakaan, Lin Niang tidak akan pernah menikah dengan penduduk desa dalam keadaan apapun. Qi Fei bereaksi setelah mendengar cerita Lin Niang. Dia ingat bahwa ini adalah kenangan yang relatif lama. Pemilik tubuh aslinya juga melek huruf, itulah yang diajarkan ibunya sejak kecil. Karena Nyonya Lin sangat cantik sehingga meskipun usianya hampir 40, dia masih bisa menarik cinta para gangster muda. Bagaimanapun, dia berasal dari keluarga terpelajar, jadi dia pasti berbeda dari penduduk desa biasa. Qi Fei berkata sambil tersenyum. Mengingat aku begitu sibuk selama 2 hari terakhir ini, aku jadi melupakannya. Lin Niang memandang Qi Fei dan ragu-ragu untuk berbicara, tetapi akhirnya tidak berkata apa-apa. Qi Fei tahu bahwa Lin Niang sudah meragukan identitasnya. Tapi dia tidak memberikan penjelasan. Dia tidak bisa memberitahu Nyonya Lin bahwa putranya telah meninggal. Dan dia bukanlah anaknya sekarang. Ini tidak boleh dikatakan, jadi Qi Fei juga berpura-pura tidak tahu dan berkata kepada Lin Niang. Bu, ini sudah larut. Ibu harus istirahat lebih awal. Aku akan tidur di luar malam ini. Kita punya uang. Dalam 2 hari,
kita bisa meminta seseorang membantu merenovasi rumah kita. Saat itu mereka sudah bisa tidur dengan nyenyak. Lin Niang mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia tahu bahwa Qi Fei sekarang sangat tegas. Dia juga lebih tua dan merasa sedikit tidak nyaman tidur di luar selama beberapa hari terakhir. Pada saat kritis ini, Anda tidak boleh sakit. Keesokan paginya, Qi Fei bangun pagi-pagi. Dia menemukan selembar kain yang tidak mencolok dan menuangkan perak dari kotak, lalu membungkusnya dan berkata kepada Lin Niang. Bu, aku akan pergi ke kota dan mengembalikan uangnya. Melihat ini, Nyonya Lin bertanya dengan ragu. Mengapa kamu tidak memasukkan perak itu ke dalam kotak? Qi Fei berkata padanya sambil tersenyum. Hanya jika tersebar, pihak lain akan percaya bahwa Wang Sanlai dan yang lainnya menghabiskan sebagian dari uangnya. Jika kita mengembalikannya dengan kotak utuh, mereka pasti akan curiga. Setelah mendengar penjelasan Qi Fei, Lin Niang merasa itu sangat masuk akal. Dia berkata sedikit malu. Begitu, itu masuk akal. Qi Fei membawa 400 tael perak ke kota sebelum fajar. Meski mengaku tidak tahu persis milik siapa uang itu, ia tetap bertanya. Dia pertama kali datang ke gang itu untuk menemukan dua gangster yang telah dia kalahkan. Karena kedua gangster itu tidak punya rumah untuk dituju, mereka hanya bisa berlarut-larut dalam luka-luka mereka dan menunggu kematian di sini. Setelah melihat Qi Fei, matanya membelalak tak percaya. Mereka dengan cepat menggeliat kembali dan berkata, Leluhur, leluhur, tolong lepaskan kami. Kami telah mengatakan semua yang benar-benar perlu kami katakan. Kami tidak akan pernah pergi ke desa bunga persik lagi dalam hidup ini. Mereka juga tidak mengerti bahwa Qi Fei bukanlah tipe orang yang hanya duduk diam dan mencari masalah. Mengapa Qi Fei terus mendatangi mereka? Qi Fei melirik orang lain di gang. Orang-orang itu melihat barang bawaannya secara sengaja atau tidak sengaja. Jika bukan karena Qi Fei tidak berpakaian seperti orang kaya, mereka pasti mengira tas itu berisi uang. Qi Fei berkata kepada mereka tanpa ekspresi. Ikut denganku. Tidak peduli betapa enggannya kedua gangster itu, mereka tidak berani melanggar perintah Qi Fei. Setelah saling memandang dengan pasrah, mereka hanya bisa mengikuti Qi Fei dengan sedih. Setelah sampai di tempat terpencil terakhir kali, pria yang dipanggil saudara kedua itu berinisiatif untuk berbicara. Leluhur, kami telah mengatakan semua yang perlu kami katakan. Sejujurnya, Jiang Yong datang kepada kami kemarin dan kami bahkan tidak memberitahukan tentangmu. Biarkan kami pergi. Orang lain juga mengangguk dan berkata pada Qi Fei. Kami bahkan menyembunyikannya dari Tuan Jiang, leluhur, biarkan kami pergi. Qi Fei tidak mengatakan apa-apa, tetapi mengeluarkan sepotong perak dan melemparkannya kepada mereka. Kakak kedua berkedip dan merasakan sesuatu yang begitu cerah. Setelah mendapatkannya, matanya membelalak tak terkendali. Ketenangan di wajahnya tidak bisa dipertahankan lagi. Bodoh. Mereka belum pernah melihat perak sebanyak itu. Saudara di sebelahnya juga sangat kaget saat melihatnya. Banyak sekali. Bodoh sekali. Setelah Qi Fei melihat reaksi mereka, dia tahu bahwa Jiang Yong pasti tidak memberi mereka uang. Kalau tidak, mereka tidak akan begitu setia dan masih tinggal di tempat kotor ini. Qi Fei berkata kepada mereka dengan tenang. Uang ini untuk pengobatanmu. Juga, beritahu aku uang siapa yang kamu curi. Pada saat ini, pria yang dipanggil saudara kedua juga melihat tulisan di batangan peraknya. Meskipun dia buta huruf, dia juga tahu bahwa uang yang diberikan Qi Fei kepadanya adalah uang yang mereka rampok terakhir kali. Dia menatap Qi Fei dengan heran dan berkata, apakah kamu menemukannya? Ini adalah sesuatu yang bahkan belum mereka temukan, namun Qi Fei benar-benar menemukannya. Dia tahu bahwa Qi Fei bukanlah orang biasa. Qi Fei mengangguk sedikit lalu bertanya. Jadi siapa itu? Melihat Qi Fei tidak berniat mengatakan apa-apa lagi, pria itu berhenti berbicara. Sungguh suatu kebahagiaan besar bagi Qi Fei memberi mereka 50 tael. Sejujurnya, keduanya sangat berterima kasih kepada Qi Fei. Meskipun luka di tubuh mereka disebabkan oleh Qi Fei, mereka juga tahu betapa buruknya perbuatan mereka. Wajar jika Qi Fei menghajar mereka. Itu istana di Yanyu. Mereka bukan dari Kabupaten Taohua. Kami tidak tahu apa yang mereka lakukan di Kabupaten Taohua. Mereka hanyalah gangster kecil, bagaimana mereka bisa tahu banyak tentang orang-orang besar. Tidak heran Qi Fei tahu dia bukan dari Kabupaten Taohua. Tidak ada pengusaha kaya di Kabupaten Taohua. Qi Fei mengangguk pada mereka dan berkata, oke, saya mengerti. Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik.
Jangan beritahu Jiang Yong apapun tentang saya. Qi Fei sadar jika Jiang Yong mengetahui bahwa dia juga sedang mencari uang kemarin, tindakannya pasti tidak akan berjalan mulus seperti hari ini. Untungnya, kedua gangster ini tidak mengatakan apa-apa, melihatnya seperti ini. Tidak apa-apa memberi mereka hadiah 50 tael. Kedua gangster itu menyaksikan mereka terbang bersama dengan rasa syukur. Setelah Qi Fei pergi, gangster muda itu bertanya dengan bingung. Kakak kedua, menurutmu apa yang akan dilakukan Qi Fei? Dia menemukan uang itu, bukankah dia harus menyimpannya sendiri? Mengapa dia harus mencari pemiliknya? Gangster bernama saudara kedua juga memiliki keraguan di matanya ketika mendengar ini. Setelah berpikir sejenak dia berkata, mungkin dia punya karakter yang sangat baik. Dia tidak mempercayai Qi Fei 10.000 kali ketika dia mengatakan dia adalah karakter yang baik. Jika dia benar-benar orang baik, dia tidak akan membunuh dua orang tanpa mengedipkan mata. Lupakan saja, Qi Fei berbeda dari kita pasti tidak bisa menebaknya, tapi kita bisa memperhatikannya. Kakak kedua berpikir, apakah Qi Fei adalah seseorang yang bisa mewujudkan sesuatu? Bab 12, Wang Heng. Dia dapat mempertimbangkan apakah akan bergabung dengan Qi Fei. Qi Fei datang ke istana Yanyu berdasarkan perkataan kedua gangster tersebut. Ini bisa dikatakan sebagai daerah kaya di Kabupaten Taohua mereka. Siapapun yang bisa tinggal di daerah Yanyu adalah tokoh terkenal di Kabupaten Taohua. Qi Fei mengikuti instruksi dan sampai di gerbang istana. Plakat ini mungkin baru saja dipasang, masih sangat baru. Ini juga semakin membuktikan bahwa keluarga ini bukanlah penduduk asli Kabupaten Taohua. Penjaga pintu adalah penjaga pintu yang lebih muda. Setelah melihat Qi Fei, dia berinisiatif untuk bertanya. Siapa kamu? Jawab Qi Fei. Saya seorang penduduk desa di desa Taohua. Saya mendapat sepotong perak secara tidak sengaja. Kata Wang, yang terukir di atasnya berarti saya kira itu mungkin telah hilang oleh keluarga Anda, jadi saya datang ke sini untuk memastikannya. Penjaga pintu juga mengetahui bahwa uang keluarga Wang dirampok. Setelah mendengar apa yang dikatakan Qi Fei, dia segera menatapnya dengan cermat. Ini memalukan bagi keluarga Wang mereka. Jika tuannya tahu bahwa uang ini dapat diperoleh kembali, dia pasti akan sangat bahagia. Jadi penjaga pintu melihat ke barang bawaan Qi Fei dan berkata kepadanya. Ikutlah denganku dulu, dan aku akan memberitahu tuan kami. Qi Fei mengangguk. Segera, penjaga pintu datang dan berkata kepadanya. Tuan kami tidak ada di sini, tetapi setelah tuan muda kami mendengar hal ini, dia meminta Anda masuk dan berbicara. Tidak apa-apa, asalkan seseorang yang bisa bicara. Setelah Qi Fei memasuki rumah, dia melihat seorang pria seumuran dengannya. Dia memiliki wajah putih dan tidak berjanggut, serta mengenakan jubah putih. Ada liontin giok di pinggangnya, yang sekilas sangat berharga. Tuan rumah yang mengikat rambut di kepala juga mengeluarkan kilau hangat. Pantas saja mereka kehilangan 500 tael tapi tidak banyak bergerak. Mungkin 500 tael ini tidak berarti apa-apa di mata mereka. Ketika Qi Fei sedang mengamatinya, pria itu juga sedang mengamati Qi Fei. Awalnya, penjaga pintu memberitahunya bahwa yang datang menemuinya adalah seorang penduduk desa. Saya pikir dia adalah orang yang tidak bercukur dan berpenampilan vulgar. Tapi setelah melihat Qi Fei, dia sedikit terkejut. Jika Anda tidak melihat apa yang dikenakan Qi Fei, hanya dengan melihat tingkah lakunya saja, akan sulit untuk mengenalinya sebagai penduduk desa. Saya pikir dia adalah seorang pemuda tampan yang dididik oleh keluarga kaya. Dan penampilan Qi Fei memang sangat lembut dan anggun. Dia tidak seperti penduduk desa kebanyakan. Setelah Qi Fei melihat Wang Heng, dia membuka tas dan berkata kepadanya. Tuan Wang, saya Qi Fei, seorang penduduk desa di desa Taohua. Saya tidak sengaja menemukan kepingan perak ini di rumah kayu di hutan kami. Saya lalu mencari tahu pemiliknya. Wang Heng melirik perak di dalam tas dan sekilas tahu bahwa ada sebagian yang hilang. Tapi dia tidak banyak bertanya, tapi bertanya dengan penuh minat. Apakah kamu bisa membaca? Tingkat melek huruf di zaman kuno tidak tinggi, dan Qi Fei adalah seorang penduduk desa. Cukup aneh menjadi begitu pintar dan tampan. Dia sebenarnya bisa membaca. Qi Fei sedikit terkejut saat mendengar Wang Heng menanyakan hal ini. Bukankah Wang Heng seharusnya mengkhawatirkan uang keluarga mereka? Mengapa dia harus peduli apakah dia bisa membaca atau tidak? Ya, aku tahu beberapa kata. Jawabannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Qi Fei. Saat ini,
Hanya orang awam saja yang tidak bisa membaca. Kemudian dia mengalihkan topik pembicaraan ke uang. Apakah kamu tidak tergoda dengan uang sebanyak itu? Qi Fei tidak terlihat seperti orang kaya dari cara berpakaiannya. Sebagai orang normal, bagaimana dia bisa melihat begitu banyak uang dan tidak menyimpannya untuk dirinya sendiri? Qi Fei tahu bahwa kesempatan untuk menciptakan karakter telah tiba. Dia menundukkan kepalanya, tersenyum tipis, dan melanjutkan. Seorang pria menyukai uang dan mendapatkannya dengan cara yang bijaksana. Sekalipun keluarga saya miskin, saya tidak akan menerima uang dari sumber yang tidak diketahui. Meskipun dia menyimpan 100 tael untuk dirinya sendiri dan memberikan 50 tael kepada orang lain. Tapi kalau dia tidak mengatakannya, siapa yang tahu? Karena Qi Fei memberikan kesan pertama yang baik pada Wang Heng, dia dengan mudah mempercayai kata-kata Qi Fei. Dia memiliki kesan yang lebih baik tentang Qi Fei dalam pikirannya. Wang Heng tersenyum, mengangguk ke arah Qi Fei dan berkata, "Ya, uang itu milik keluarga Wang kami. Saat itu, kami meminta sekelompok anak pelayan laki-laki kami datang untuk membeli rumah terlebih dahulu. Tanpa diduga, mereka diblokir dan dirampok. Ayah saya sedang bersiap untuk menyelesaikan masalah ini baru-baru ini." Setelah Qi Fei mendengar ini barulah dia mengerti. Pantas saja, dia melihat keluarga Wang begitu berkuasa, bagaimana mereka bisa dirampok 500 tael dengan mudah. Ternyata yang dirampok saat itu adalah pelayan mereka, jadi wajar saja. Wang Heng melanjutkan, "Keluarga kami berasal dari ibu kota. Kami baru di sini dan tidak tahu banyak tentang situasi di sini. Saya ingin tahu apakah saudara kita tahu siapa yang merampoknya." Meskipun Wang Heng tidak mengetahui identitasnya, dia tampak berstatus bangsawan. Mampu berinisiatif menyebut Qi Fei sebagai saudaranya sudah cukup untuk menunjukkan ketulusannya. Terlepas dari apakah itu tulus atau tidak, setidaknya hal itu dilakukan dengan baik di permukaan. Qi Fei kebetulan membutuhkan kekuatan keluarga Wang untuk menghadapi Jiang Yong, jadi dia berkata dengan gembira. Meskipun dikatakan bahwa mereka yang menginginkan uang adalah beberapa gangster lokal, orang sebenarnya di balik perampokan ini adalah Jiang Yong dari pemerintah. Jiang Yong, Wang Heng berkata dengan terkejut setelah mendengar ini. Tetapi ketika kami pertama kali tiba di Kabupaten Taohua, pemimpin resmi memimpin sekelompok orang untuk menjemput kami. Ketika Qi Fei mendengar ini, dia mengetahui bahwa keluarga Wang memiliki status yang baik. Dia sebenarnya disambut oleh orang-orang dari pemerintah, tapi dia tidak mengatakannya dengan jelas di wajahnya. Jiang Yong memang pejabat terkemuka di pemerintahan. Wang Heng menghela nafas setelah mendengar ini. Dia tidak menyangka bahwa dia berada begitu jauh dan tepat di depannya. Bahkan tempat terpencil seperti Kabupaten Taohua pun sangat menyedihkan. Sepertinya tidak ada tempat yang bersih di dinasti naga ini. Namun, Wang Heng dengan cepat mendapatkan kembali sikapnya dan berkata kepada Qi Fei sambil tersenyum. "Terima kasih, Saudara Qi, karena telah mengingatkan kami. Keluarga Wang kami akan menangani masalah ini." Setelah mengatakan itu, Wang Heng mengeluarkan sepotong perak dan menyerahkannya kepada Qi Fei dan berkata, "Perak ini harus dianggap sebagai hadiah terima kasih saya kepada Saudara Qi. Kami baru di sini dan tidak tahu banyak tentang tempat ini. Terima kasih banyak Saudara Qi kali ini." 50 tael perak tidak berarti apa-apa bagi keluarga Wang. Tapi Wang Heng tahu bahwa ini adalah uang yang banyak untuk Qi Fei. Qi Fei melihat Wang Heng begitu murah hati dan melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Seseorang bisa berhubungan baik dengannya. Setelah mendapat penegasan dari Wang Heng bahwa mereka akan menanganinya, Qi Fei tahu bahwa Jiang Yong tidak akan mampu bertahan selama beberapa hari lagi. Tapi Qi Fei bertanya dengan rasa ingin tahu tentang hal lain. "Saya bertanya-tanya mengapa Pangeran Wang memilih datang ke Kabupaten Taohua." Bersambung.